Bolehkah kitab suci ditulis oleh sahabat Nabi atau sahabat Rasul? Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaifu. Bapak Ibu Saudara, saya selalu menyampaikan bahwa sebuah kitab suci mutlak harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Pak, gimana kalau yang nulis sahabatnya, Pak? Atau sekretarisnya? 100% tidak boleh. Ya. Allah memilih nabi. Yesus itu memilih nabi. Yesus berkata, "Aku telah mengutus semua nabi. Aku memilih nabi rasul." Ya, Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11. Jadi Yesus sendiri yang memilih nabi, yang memilih rasul. Yesus mempercayakan firman-Nya. Kitab suci adalah firman dari Yesus Tuhan Allah. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yesus tidak pernah berfirman kepada sekretarisnya atau sahabatnya nabi. Tidak. Itu sebabnya Yesus selalu memilih nabi dan rasul yang bisa baca tulis. Astagfirullah. Tidak mungkin nabi tidak bisa baca tulis dipilih oleh Yesus untuk menulis kitab suci. Ibrahim contohnya. Kenapa kitab suci pertama kali ditulis oleh Musa? Kenapa tidak Ibrahim? Padahal Ibrahim itu nabi pertama di dalam Alkitab. Ya, Kejadian 20 ayat 7. Ibrahim adalah nabi pertama Alkitab. Nabi kedua adalah Ishak, nabi ketiga adalah Yakub. Makanya Allah selalu berkata Abraham, Ishak, Yakub. Kepada Abraham, Ishak, Yakub itu 3 nabi pertama. Aku menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Aku menyatakan namaku Yahweh itu kepada kamu, Musa. Kejadian 6 ayat 3. Kenapa Musa yang pertama kali menulis Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian? Karena Musa bisa baca tulis, sementara Ibrahim belum. Tidak mungkin Yesus Allah memilih nabi yang nggak bisa baca tulis. Tidak mungkin. Itu sebabnya ya tidak pernah ada kitab suci ditulis oleh sahabatnya nabi kayak sekretarisnya nabi kayak. Pak nancep ini, Pak. Loh, ya, masa kitab suci main-main ditulis oleh sekretaris, ditulis oleh. Lah kalau Allah memilih nabi yang nggak bisa baca tulis, itu Allah cap apa? Itu bukan Allah itu Allah-alahan, itu Allah yang bukan-bukan. Allah pasti memilih nabi dan atau rasul, apalagi disuruh untuk menulis kitab suci. Perjanjian Lama ditulis oleh 26 nabi. Bisa baca tulis? Bisa. Perjanjian Baru ditulis oleh 8 rasul. Semua bisa baca tulis? Bisa. Yesus tidak pernah memilih nabi yang tidak bisa baca tulis. Karena untuk menulis kitab ya. Di Perjanjian Lama itu ada 40 nabi. Di Perjanjian Baru ada 9 nabi. Yang dipilih oleh Yesus dari nabi itu hanya 2, yaitu Yohanes dan Paulus. Selebihnya rasul. Ya, Paulus itu nabi iya, rasul dia. Yohanes itu nabi iya, rasul iya. Hanya 2 dari 9 nabi yang dipilih menulis Alkitab Perjanjian Baru. Yang 6 itu rasul. Perjanjian Baru ditulis oleh 8 rasul. Sebenarnya rinciannya ada 2 nabinya. Kalau Perjanjian Lama ditulis oleh 26 nabi. Semua bisa baca tulis? Bisa. Jadi tidak boleh atau tidak mungkin sebuah kitab ditulis oleh sahabat nabi atau sekretarisnya. Nggak mungkin. Yesus Isa Al-Masih, Tuhan dan Allah itu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang awal dan yang akhir,
Tuhan dan Allah itu Yesus Isa Al-Masih namanya. Sembahlah Isa Al-Masih. Yesus Isa Al-Masih Tuhan Allah. Sembahlah Isa Al-Masih. Yesus Isa Al-Masih Tuhan Allah. Jadi clear, tidak boleh sebuah kitab suci ditulis oleh sahabatnya Nabi atau sekretarisnya Nabi atau adik iparnya Rasul, tidak boleh. Ya, firman dari Yesus Tuhan Allah. Ya, Yesus Tuhan Allah akan menunjuk, memilih para penulis kitab suci, orang yang bisa baca tulis. Tidak mungkin, ya, Allah akan memilih nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu tidak mungkin. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Baru kali ini Pak pencerahannya tegas banget. Tidak boleh sebuah kitab suci ditulis oleh sahabatnya Nabi atau sekretarisnya Nabi atau adik iparnya. Jadi kalau kitabmu tidak ditulis oleh Nabi dan atau Rasul, maka kitabmu 100% gugur, tidak memenuhi syarat sebagai kitab suci. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.